Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali. Saya senang sekali Argo Pratomo Nugroho hadir di ruangan Anda. Kali ini saya jalan-jalan lagi di wilayah Jalan Wates Jogja dan saya belok ke daerah perumahan Bayeman. Di sana saya ketemu juga dengan maestro yang tentu saja Anda sudah tahu, Bapak Nasirun, yang tentu saja dia ibarat seperti sumur. Kalau ditimba terus itu masih terus ada airnya. Artinya dia kalau kita tanya dari berbagai macam segi, dia akan bisa dengan lantang menjawabnya. Kali ini saya juga menemani Mas Arifin. Kali ini Mas Arifin baru saja dia mengikuti pameran yang ada di Taman Budaya Yogyakarta, khususnya yang menyangkut lukisan batik. Kenapa saya menyandingkan antara Maestro Nasirun dengan Arifin? Karena ternyata seperti tadi sudah saya katakan, Nasirun seperti sebuah sumur. Jadi ketika ternyata setelah kita teliti, Pak Nasirun itu juga punya akar yang kuat terhadap lukisan batik, khususnya di dunia batik. Seperti Anda pernah dengar nama Nyoman Gunarsa, dulu dia juga aktif di Banjarbarong bersama Bagong Kussudiardja dan Koswaji Kawendra Susanto yang juga sekarang juga seorang maestro batik. Nah pemirsa, langsung saja saya akan bertanya dulu dengan Pak Nasirun, kemudian nanti dengan Pak Arifin yang dengan karakter lukisan batik hitam putihnya yang unik, yang berbeda dengan lukisan batik yang lain. Selamat berjumpa Pak Nasirun dan juga Pak Arifin. Nah ini Pak Arifin, seperti saya tadi katakan juga dengan Pak Nasirun, seperti ibarat sumur. Anda itu ternyata mungkin banyak pemirsa juga ingin tahu lebih banyak. Anda punya akar yang kuat terhadap seni lukis batik, khususnya yang sekarang ini digeluti oleh Pak Arifin ini. Gimana Pak Nasirun? Ya, tahun 91 sebelum krisis di Timur Tengah, perang Irak-Iran, Iya. 83 saya sudah membatik. Jadi Wah, Anda memang membatik waktu itu juga ya? membatik, dan awalnya memang ingin belajar seni lukis, tetapi tahun 83 ada sebuah pameran yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi istilah kontemporer itu tahun 80-an sudah dipublikasikan oleh seniman batik, yaitu pada waktu itu Bambang Utoro. Oh, Bambang Utoro, Pak Bambang Utoro ya. Ada pameran batik Pak Mujita, ada Pak Waji, Pak Abbas Alibasa, Bagong, Pak Waji juga? Pak Waji juga, ya. Iya. Widayat juga melakukan hal yang sama, terus Pak Amri Yahya. Nah ya, Pak Yahya jelas ya. Dari situ saya berubah, jadi awalnya ingin belajar seni lukis, tapi di sini ada seni lukis batik kontemporer. Dari istilah kontemporer saya kira sebelum Museum Nyoman Gunarsa, museum kontemporer, atau sekarang yang sangat tren tentang seni kontemporer. Jadi batik sudah melampaui di awal-awal tahun 80-an istilah kontemporer. Iya. Toko Berdikari, yes. Toko Berdikari, yes. Nah, dari situ ada sesuatu yang unik menurut saya, bahwa ekspresinya sama, mediumnya yang berbeda. Ya. Nah, lepas dari itu ada satu ikatan emosional, bahwa ada satu karya-karya yang tidak terserabut dari akal warisan kebudayaan masa lampau itu, yaitu seni lukis batik, ataupun dulunya adalah para pendahulu kita adalah tradisi membikin batik, kira-kira begitu. Oh gitu ya. Nah ini kaitannya dengan pameran yang kemarin diselenggarakan di TBY yang menyangkut Pasar Kangen itu kan, kemarin Pak Arifin menunjukkan karyanya yang menyangkut hitam putih itu ya. Itu menurut Anda bagaimana ini ketika Anda hadir di sana? Karena kita ketemu waktu itu kan di sana itu, Pak Nasirun. Iya, luar biasa. Artinya
karya seni batik ini seharusnya tidak lelah, selalu melakukan satu presentasi terus menerus, melakukan satu eksplorasi terus menerus. Karena apa? Flora kita adalah inspirasi terbaik gitu. Karena kita itu punya warisan di sebuah negeri yang multiflora. Salah satu flora kita yang bisa menjaga yaitu menjadi motif-motif batik itu. Artinya mungkin tentu saja juga termasuk faunanya juga kan ya. Tentunya dari flora, faunanya saya kira ini satu kekayaan yang harus disadari bahwa itu kekayaan alam yang menginspirasi motif-motif batik untuk menunjukkan ke dunia internasional bahwa kita punya motif yang luar biasa. Dan jangan salah Pak Argo, ada satu motif Megamendung. Jadi ini sesuatu yang menurut saya luar biasa. Jadi stilisasi tidak cukup flora dan fauna, awan pun sudah menjadi motif. Gitu. Oh, termasuk mungkin luar angkasa itu ya? Tidak untuk kemungkinan, karena kalau kita melihat sejarah wayang yang saya kira menginspirasi motif-motif batik gitu. Kayangan sudah jadi alam kadewatan sudah menjadi motif batik. Betul. Ini yang saya kira selamat tentunya ya kepada pameran kemarin di Jogja di CNN di DPY itu. Lalu jangan lelah, saya kira aktivitas ini selalu dipresentasikan ke publik untuk menunjukkan kepada publik lokal sampai harapannya ke publik internasional. Jadi ya, ini salah satu kesenian yang kita miliki. Ya. Sebelum lebih detail nanti saya tanya tentang alam kadewatan sebagai sumber inspirasi. Saya ingin tanya dulu pada Pak Arifin ini. Pak Arifin, ini karya Anda itu kemarin publik menyaksikan sendiri bahwa termasuk Pak Nasirun itu karya Anda memang berbeda dengan karya yang lain. Anda hitam putih selama ini Anda memang cukup intens di sana atau seperti apa Pak Arifin? Gini, kalau menurut saya kalau untuk batik yang hitam putih saya ingin lebih sederhana karena hidup ini sederhana. Bentuk warna-warni karena ini manusia yang membuat warna-warna. Tapi kalau yang untuk hitam putih ini lebih menurut saya ini lebih murni. Jadi ini misalkan kalau warna-warni itu bisa dipoles-poles. Tapi kalau keluar dari ekspresi kita yang hitam putih, misalkan bukan masalah salah dan benarnya tidak, tapi untuk keseimbangan ini ya yang saya cari yang lebih. Kamu berdikari, yes. Kamu berdikari, yes. Oh, jadi Anda lebih mementingkan bobot dari isi filosofis dari karya itu ya? Iya. Karena selama ini kan image, apalagi 10 tahun terakhir ini, image batik kan lebih banyak ke komersial gitu dibandingkan yang sifatnya ke wacana seperti itu. Menurut Anda seperti apa itu? Sebetulnya karena kedewasaan dari publik orang Indonesia mengenai seni batik, dia kurang peka di situ. Padahal kita punya budaya yang banyak sekali. Karena mungkin dari kita dari seniman-seniman kurangnya sering memberikan wacana kepada masyarakat seperti pameran-pameran seperti itu. Ini yang akan menurunkan. Tapi kalau ini sudah mulai ada kegiatan lagi sepeninggalnya Pak Amri Yahya almarhum, ini kita juga sepi sekali untuk kegiatan pameran. Ini sebetulnya saya akan sangat prihatin sekali gimana nih dari Taman Budaya memberikan program untuk pameran batik lukis yang lebih ke depan untuk mewakili bangsa ini gitu. Karena tadi yang disebutkan Pak Nasirun bahwa kita mempunyai beberapa motif banyak sekali tidak terhitung. Jadi ini landasan budaya kita yang tidak dimiliki oleh negara lain. Itu. Jadi saya sepakat sama Pak Nasirun, dia dilatar belakangi dengan budaya Jawa dan budaya berkesenian, bukan masalah tari, bukan masalah musik, tapi ini keseluruhan yang mereka pegang. Ini salah satu seperti Pak Nasirun juga tonggak untuk kita berjuang untuk mewakili bangsa ini. Karena banyak yang tadi dikatakan kontemporer.
kontemporer yang teman-teman yang lakukan di luar batik misalkan, gimana kita bisa nguri-nguri ini yang bisa go internasional menurut saya. Karena pada hasil ini sudah mempunyai karakter di situ. Yuk kita bareng-bareng, kalau bisa wisata itu ke datang Indonesia melihat kita punya karya, bukan kita melihat ke sana. Nah, ini sampai jangan terbalik. Kalau kita biasanya ingin melihat museum di luar negeri, itu orang kita, tapi gimana orang luar negeri bisa ke sini? Kita di ekonominya di situ. Ya. Saya ingin menggarisbawahi yang tonggak ini, dan ini saya langsung ingin switch ke Pak Nasirun ini, karena ini ingin saya mix dengan yang alam kadewatan tadi, dan memang tonggak seperti yang dikatakan oleh Pak Arifin itu menurut saya memang itu penting sekali. Tapi kemarin ini Pak Nasirun saya melihat bahwa lukisan batik atau dunia batik pada umumnya itu agak tergelincir. Bahkan para kurator kita belakangan itu menganggap atau mencibir semacam lukisan batik itu, seolah-olah itu bukan fine art itu. Menurut Anda bagaimana ini? Ya memang seni tradisi itu masuk kategori applied, bukan fine. Tapi saya kira ada gebrakan yang luar biasa yang saya katakan bahwa ada Bambang Utoro dia bahwa hanya tetap dia fine, tapi mediumnya yang berbeda. Toko berdikari, yes. Toko berdikari, yes. Nah, memang belum menjadi tren dan belum terapresiasi oleh publik yang lebih luas untuk menghargai batik sebagai karya yang fine art, kira-kira begitu loh. Tapi ada satu hal yang saya kira saya boleh tambahi dari pikiran Saudara Arifin bahwa warisan yang adiluhung ini itu tidak harus terjaga motif yang klasik seharusnya kan gitu, tetapi melahirkan satu motif-motif baru yang inspirasinya apakah dari warisan kebudayaan ataupun alam. Jadi para seniman-seniman batik ini akan menjaga kebudayaan, menjaga alam dengan melahirkan motif-motif baru untuk memberikan satu kekayaan motif yang sudah ada gitu, kira-kira begitu loh. Kalau ini mungkin kayak menjadi wajib, pendidikan itu wajib untuk belajar membatik. Saya kira tidak menutup kemungkinan ke depan bahwa rasa cinta itu lahir dari satu generasi kan. Nah, kalau generasi saya kira sebagai apresian yang baik, tidak menutup kemungkinan bisa di-mainstreamkan sejajar sebanding dengan kesenian yang ada di dunia internasional, kira-kira begitu. Satu hal. Yang dua saya kira juga harus dikawal oleh pelaku ekonomi dan tentunya pemerintah ya, lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau ini tidak ada sinergi yang baik ya, artinya termasuk patron-patron yang lain itu Pak. Tentu, batik akan terpinggirkan ya. Bukan hanya batik saya kira ya. Kesenian-kesenian lain akan sangat mungkin terpinggirkan ya. Oke, saya ingin juga kembali lagi ke Pak Arifin. Pak Arifin, ketika Anda memamerkan karya yang seperti itu, kemudian saya juga melihat di luar sana itu ada seniman batik lain juga yang juga mulai menggarap hitam putih ini. Ini perasaan Anda seperti apa ini? Kalau menurut saya karena ini perkembangan ya, batik. Saya nggak permasalahkan masalah dia atau dia mengekor saya, nggak masalah. Tapi yang dipermasalahkan dia kalau lebih jelek kan juga malu gitu loh Pak. Kalau lebih baik oke lah, nggak masalah. Karena ini tapi kalau itu dia berkembang, berarti kita juga itu nggak berkembang gitu loh. Artinya Anda mempersilahkan teman-teman juga mengeksplorasi semuanya kan ya? Nggak masalah ya? Karena semua pembeli yang saya yang saya lakukan, pembeli itu yang saya tahu itu malah bukan karena dia batiknya halus dan tidak, tapi ada gerakan-gerakan yang bagus gitu loh. Tapi misalnya kalau orang hanya mengikut saja itu berarti
ya hanya begitulah. Yang tahu pembeli. Ya, ya, ya. Tapi kalau orang di galeri dia nggak tahu. Yang tahu adalah pembeli. Maka dari itu kalau teman-teman misalkan ada yang mengekor lagi mungkin ada lebih dari 5 orang. Ya. Tapi saya nggak masalah karena justru yang apa namanya orang yang mengekor akan mendukung saya. Ya, ya. Saya tidak langsung. Ya, ya. Dan ini menjadi aneka ragam. Oke, mungkin hitam putih, mungkin motifnya berbeda. Motifnya berbeda, nanti untuk spontannya juga berbeda. Ini Ya. spontannya yang tidak Ya, bisa ya. kita tipu. Ya, ya. Gitu loh. Ya. Meskipun juga Pak Nasirun, banyak orang yang mirip-mirip, tapi tetap nggak bisa. Ini nyawa seseorang berbeda Ya, gitu ya, loh. ya, ya. Nyawa tidak bisa ditipu. Ini saya ingin mengaitkan dengan inovasi, Pak Nasirun. Ini menurut Anda penting sekali nggak di dunia lukisan batik dengan inovasi-inovasi yang memang harus terus ditimba terus gitu loh. Menurut Anda bagaimana? Sebelum ke inovasi, bahwa batik itu mempunyai ciri itu ornamentik. Ornamentik ya? Dan mungkin menarik ketika ada batik dengan tone warna satu ataupun hitam putih, Ya. ataupun merah putih, Ya. ataupun coklat putih, karena dasar dari media batik itu kain itu putih, gitu. Ya, ya, ya. Nah, tertutup oleh malam itu. Jadi otomatis sudah menemukan satu garis, itu bukan warna, bukan warna. Nah, dengan satu warna ini akan kelihatan lebih minimalis, akan lebih kelihatan esensional, karena ciri batik itu yaitu ornamentik. Ya. Jadi di situ ada kaidah-kaidah yang tidak bisa dilanggar, umpamanya menggunakan canting. Ya. Ya, lalu ada cecek, ada Isen-isen. kelopong, isen-isen dan sebagainya ini. Justru ini keunikan yang harus dipelajari terus-menerus oleh para seniman batik. Nah, masalah inovasi ini, saya kira saya akan mengutip pikiran Ahmad Tohari. Jadi gini, Sastrawan Tohari kita ya? seorang sastrawan yang narasinya panjang sekali karena setiap hari Ya. dia ada sesuatu yang dicatat gitu. Nah, tentunya seorang seniman batik juga tidak pernah lelah dia. Setiap hari akan mencatat, melahirkan satu inovasi baru untuk menjadi catatan-catatan baru yang nantinya nilai ini mungkin tadi ada sub apresian yang mengkoleksi ataupun pembeli istilahnya Pak Arifin ini. Nah, itu karena ada nilai yang dipresentasikan, ada ekspresi yang terus-menerus terlatih gitu loh. Jadi walaupun motifnya sama, walaupun bentuknya hampir mirip, tapi cita rasanya itu akan berbeda. Itu yang saya kira masuk ke ranah inovasi. Oke pemirsa, ini sudah Anda saksikan sendiri dua petarung, yang satu maestro, yang satu yang satu itu masih terus berjuang dengan karya seni lukisnya, yang sekarang dia perjuangan adalah hitam putih. Itu pasti akan memberi inspirasi tersendiri bagi Anda. Akhirnya Argo Pratomo Nugroho, RBTV Asli Jogja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Nasirun. Selamat pagi.